Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Aini, yang akan memandu acara podcast selama kurang lebih 30 menit ke depan yang akan disiarkan melalui YouTube Pemerintah Kota Bekasi. Telah hadir bersama kita Bapak Ahmad Hamidi. Beliau adalah Juleha dari komunitas Bekasi Raya. Mungkin Bapak bisa langsung memperkenalkan diri. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamidi. Saya dari komunitas Juru Sembelih Halal Bekasi Raya. Kami adalah organisasi yang memfokuskan diri dalam bidang penyembelihan, terutama dalam menjelang Idul Adha. Kami juga memfokuskan diri dalam membantu para pengurban untuk melaksanakan penyembelihan di masjid dan musola sekitar kota Bekasi. Oke, mungkin belum banyak yang tahu ya Pak terkait apa sih itu Juleha. Iya. Ini mumpung momennya tepat pada saat kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha nanti pada hari Sabtu. Nah, mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan kepada kami nih yang masih awam apa itu Juleha dan bagaimana cara menjadi seorang Juleha itu. Silakan Pak. Oke. Juleha itu sebenarnya program kementerian ya Bu. Di 2014 itu pertama kali dicanangkan ada profesi namanya Juru Sembelih Halal. Ini program Kementerian Pertanian waktu itu namanya. Kemudian sekarang sudah menjadi profesi resmi yang memiliki standar kompetensi kerja nasional. Jadi Juru Sembelih Halal itu sekarang sudah diakui secara nasional bahkan internasional dari 4 negara yang jadi importir daging untuk Indonesia seperti New Zealand, Australia, India sekarang yang sudah jadi importir daging buat Indonesia itu sudah mengakui profesi Juru Sembelih Halal. Siapa yang bisa jadi Juru Sembelih Halal? Sebenarnya setiap orang bisa jadi Juru Sembelih Halal. Laki-laki maupun perempuan juga bisa jadi Juru Sembelih Halal. Terutama biasanya di Idul Adha nih karena ini menjelang Idul Adha ya Bu. Penyembelih di masjid atau di musola itu juga termasuk Juru Sembelih Halal namanya Bu. Gitu. Tapi mungkin itu bukan sebagai profesi resmi yang bekerja harian, hanya profesi tahunan. Begitu Bu. Oke. Kalau kita mau jadi Juleha nih, untuk menjadi seorang Juleha, ada persyaratan khusus kah? Oke. Seperti itu dan mungkin langsung aja Pak. Persyaratan khusus yang harus kita tempuh dan kemana nih kita harus mendaftar? Oke. Kita ingin menjadi seorang Juleha. Oke. Untuk Juleha yang tersertifikasi sebagai profesi itu memang harus ada sertifikasi yang akan dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP Bu. Biasanya nanti diadakan pelatihan atau dulu istilahnya vokasi ya, materi tentang standar kompetensi kerjanya. Dulu ada 13 poin, sekarang ada 10 poin mulai dari menerapkan syariat Islam sampai menentukan kematian hewan. Setelah pelatihan kurang lebih 2 atau 3 hari, kemudian ada uji praktek dan ada uji kompetensi. Dites secara lisan, tulisan dan praktek penyembelihannya. Berarti praktek secara langsung praktek ya. Secara langsung. Jadi kalau untuk jadi Juleha yang bersertifikat dan nanti sertifikatnya bisa digunakan untuk bekerja di dalam maupun luar negeri, memang harus bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi atau kalau di Bogor ada Halal Science Center dan sebagainya, di Jakarta juga ada, di Bekasi juga ada, di Jawa Barat kita punya BPKH Cinagara yang berlokasi di Bogor, Badan Pelatihan Kesejahteraan Hewan, itu juga biasa melaksanakan sertifikasi Juru Sembelih Halal. Gitu Bu. Jadi kalau untuk mendaftar melalui komunitas bisa atau mewakili DKM masjid dan musolanya juga bisa mendaftar. Gitu. Oke, berarti bisa langsung ke DKM ataupun ke komunitasnya. Betul. Kalau komunitas untuk Bekasi Raya tuh di mana ya Pak? Kalau komunitas Bekasi Raya, Juleha Bekasi Raya ada di perumahan Bekasi Jaya Indah di Bekasi Timur. Itu sekretariat kita. Iya, dan tidak ada mesti syarat tertentu gitu ya Bu, karena dalam syariat kan tidak ada syarat kecuali dia Muslim, terus ahlul kitab ya. Nanti ahlul kitabnya kita bisa banyak interpretasi dan sampai di usia balik dan mampu menyembelih itu aja.
Iya, nggak ada syarat khusus dia harus laki-laki, nggak. Perempuan juga bisa kok Bu. Ibu juga bisa jadi itu juleha. yang jadi pertanyaan saya Pak. Kalau saya misalnya mewakili para kaum perempuan yang ada nih, apakah saya bisa mendaftar? Biasanya kan kita cenderung ya melihat juleha itu laki-laki ya. Nah, apakah perempuan bisa? Iya. Kalau secara syariat dan standar kompetensi kerja nasional juleha itu tidak ada persyaratan hanya laki-laki, perempuan juga ada. Waktu saya sertifikasi kompetensi juleha di Bogor, saya diajak ke sebuah perusahaan daerah penyedia daging ayam, itu julehanya perempuan Bu. Seluruhnya julehanya perempuan dan mereka menyembeli 2.400 ekor ayam per hari. Iya, ada kurang lebih 6 orang, waktu saya ketemu 3 orang perempuan semua. Jadi perempuan juga bisa untuk jadi juleha. Jadi persyaratannya juga sama ya Pak ya? Persyaratannya sama. Berarti nih buat para netizen, Abang Empo mungkin sedikit pertanyaan yang terwakili ya, bahwa perempuan juga bisa untuk menjadi seorang juleha. Tapi ada persyaratan lain yang harus dipenuhi. Nah itu mungkin kita lebih meningkatkan kualitas diri kita aja gitu ya Pak ya? Betul Bu. Oke, nah di depan kita nih sudah ada pisau, mungkin kita ke penjelasan sajam ini ya Pak ya, karena melihatnya juga agak-agak gimana ini senjata apa aja nih yang di depan kita nih, mungkin Bapak bisa menjelaskan satu persatu senjata yang digunakan untuk seorang juleha. Jadi gini Bu, dalam kegiatan penyembelihan itu ada yang namanya rukun menyembelih. Unsur-unsur dalam kegiatan penyembelihan ada 4, mulai dari penyembelihnya yang julehanya, terus kemudian alat penyembelihannya, hewan yang disembelih, sama kegiatan penyembelihan itu sendiri. Nah, maka seorang juleha itu harus punya alat. Bahkan nanti dalam kompetensi kerja nasionalnya, seorang juleha itu harus mampu mempersiapkan alat. Jadi yang ada di depan kita sekarang adalah beberapa peralatan yang bisa digunakan dalam kegiatan penyembelihan. Mulai dari pisau sembelihnya sampai pisau untuk pengulitan, dan juga ada ini sharpening stick kita sebutnya, untuk menajamkan pisau. Gitu. Kalau yang ini apa ini Pak? Kalau yang ini pisau untuk cacah tulang. Banyak dari netizen atau masyarakat yang kadang-kadang salah fungsi. Mungkin dibuka boleh sambil diperlihatkan Pak. Iya, banyak warga yang sering kali salah fungsi. Ada golok dianggapnya tajam terus digunakan untuk cacah tulang. Nah itu bukan peruntukannya. Kalau untuk peruntukan cacah tulang yang seperti ini Bu. Ini untuk cacah tulang dengan ketebalan yang lumayan tebal. Ibu bisa bandingkan dengan yang ini misalkan. Lebih tebal yang mana Bu? Kanan ya Pak? Nah yang ini. Karena memang fungsinya untuk cacah tulang. Kalau yang ini untuk penyembelihan. Nah dalam penyembelihan juga disarankan alatnya harus bersih Bu. Makanya di sini kita gunakan peralatan menyembelih yang tidak berkarat, dan ini juga jadi perhatian bagi masyarakat. Jangan pernah gunakan alat penyembelihan yang karat pisaunya gitu atau nggak tajam. Jadi semua ada standarnya, karena sekali lagi juleha itu sebagai organisasi kerjaan yang sudah diakui profesinya, maka ada standar kompetensinya, dan salah satunya ada standar ketajaman pisau sembelih. Gitu. Boleh saya praktekin Bu standar ketajamannya? Standar ketajaman pisau sembelih itu adalah harus bisa mengiris kertas HVS kurang lebih ini 80 gram dengan lurus, mulus, tidak ada bekas sayatan yang berantakan. Seperti ini. Kalau pisaunya sudah seperti ini, insya Allah Bapak Ibu masyarakat bisa digunakan untuk menyembelih hewan, baik kambing maupun sapi. Berarti sebelum digunakan ini dicuci bersih dulu semua. Betul. Jadi banyak mitos yang berkembang di masyarakat gitu ya Bu. Kalau nyembelih hewannya banyak, habis nyembelih hewan yang ke-1, jangan hewan yang kedua, jangan dicuci dulu pisaunya. Sebenarnya salah. Bagi seorang juleha, ketika mau nyembelih hewannya banyak, setelah nyembelih hewan yang pertama, hewan kedua itu harus dibersihkan dulu pisaunya Bu. Bersihkan dari noda darah, kalau bisa menggunakan antibakteri. Bahkan kita dulu pernah juga dibawa ke PT Elders dulu di wilayah IPB Bogor waktu saya sertifikasi juga. Itu sekarang namanya PT Pangan kalau nggak salah, Pangan Pratama.
Itu di dekat lokasi penyembelihannya di PT itu disediakan box dengan air panas 80 derajat Celcius, kurang lebih ada antibakterialnya. Setelah pisaunya digunakan oleh julehanya untuk nyembeli sapi di industri itu, langsung dicelupin ke situ, Bu. Sebelum digunakan dilap bersih lagi baru dipakai. Gitu. Jadi jangan menyembelih dengan kondisi pisau masih berumuran darah. Kenapa? Karena khawatirnya hewan yang pertama ini mengidap penyakit hewan, kemudian akan tersebar ke hewan selanjutnya dan dikonsumsi dagingnya pasti akan kurang baik. Gitu ya. Jadi udah ada standarnya, dibersihkan dulu baru untuk memotong hewan yang lainnya. Biasanya kan kalau saya lihat ya Pak ya. Karena saya ini kan masih awam juga nih terkait juleha. Pada saat memotong itu kadang ya pisau yang ini digunakan juga untuk hewan kurban yang lain. Tidak dibersihkan dulu, tidak disterilkan dulu. Ternyata ada persyaratannya ya. Betul, bukan hanya tajam tapi juga harus steril. Dan bahkan untuk penggunaan pisau sesuai fungsinya. Misalkan pisau menyembelih seperti ini atau yang ini, itu tidak disarankan tidak digunakan untuk proses pengulitan karena proses pengulitan ada jenis pisaunya. Ini namanya pisau skinning atau pengulitan gitu. Begitupun ketika turun daging, boning, memisahkan daging dengan tulang, itu juga harus menggunakan pisau yang lain. Jadi usahakan pisau menyembelih tidak dipakai untuk semuanya. Karena nanti yang salah satu jadi PR di masyarakat itu Bu yang sering jadi pertanyaan, kenapa sih daging kambing bau? Atau bahkan kadang-kadang daging sapi juga ikutan bau karena kadang-kadang penggunaan pisaunya yang terlalu multifungsi. Iya, bercampur-campur. Sementara kambing itu atau domba punya hormon pembau ada di tengah tanduknya atau di kaki depan kalau jenis kambing Jawa gitu ya. Itu kadang-kadang pengurban atau panitia setelah megang bagian itu dia pegang daging atau pisaunya dipakai buat bagian itu dipakai juga buat daging. Nah, itu yang menyebabkan bau. Itu ya Pak ya. Itu salah satunya yang menyebabkan bau perengus. Sama ketika pengulitan diwaspadai di dekat daerah anus kan kalau kambing digantung ya Bu. Di dekat daerah anus itu setelah di pengulitan mau dikeluarkan isi perutnya, ada yang namanya kantong kemih. Isinya adalah cairan urin. Usahakan itu jangan sampai bocor. Kalau itu bocor tumpah ke seluruh badan daging kambing itu maka akan menyebabkan bau perengus juga. Ya. Gitu. Jadi bukan mitos nggak boleh pisaunya begini atau ada lagi mitosnya setelah nyembelih hewan pisaunya ditancapin ke tanah, tanahnya dikasih makan ke kambing, itu juga nggak ada kaitannya. Semua berdasarkan higienitas dan sanitasinya. Berarti kurang pemahaman ya Pak ya, kurang edukasi. Makanya kita hadir di sini. Podcast ini biar masyarakat juga tahu proses penggunaan pisau itu sendiri, nanti pada saat pengulitannya seperti apa. Jadi pada saat si daging itu dibagikan ke para yang membutuhkan memang benar-benar sudah sehat ya. Betul, karena kita ada standar asuh namanya Bu. Sebagai juleha itu harus memenuhi standar asuh. Aman, sehat, utuh, dan halal. Oh iya. Gitu. Jadi banyak singkatannya ya Pak ya. Banyak. Juleha, asuh. Nah, mari kita budayakan agar tertib untuk proses penyembelihan hewan itu sendiri. Ini kalau yang putih ini untuk pisau apa ini? Sama Bu, ini juga untuk penyembelihan. Kenapa kok beda-beda gitu ya? Iya. Ini kan ada yang gagangnya kayu, ada yang gagangnya plastik. Sebenarnya yang disarankan untuk penyembelihan itu kalau di industri gagang plastik Bu, karena minim penyebaran bakteri. Kalau gagang kayu seperti ini kan dia punya serat. Ini kalau darah masuk atau terkena darah, otomatis darah akan nyerap ke spori-pori kayunya. Sekali lagi, kalau hewannya sehat, kalau hewannya mengandung atau terkena penyakit, maka akan tumbuh bakteri di sini. Maka untuk industri, sekali lagi saya katakan untuk industri tidak disarankan dengan gagang kayu. Tapi kalau untuk penyembelih tahunan, yang nyembelihnya setahun sekali ketika Idul Adha, cukup dengan gagang kayu tidak apa-apa. Tapi tetap disarankan dengan gagang plastik, gitu ya. Oke, kita sambil ya Pak ya, sambil menjelaskan pisau ini untuk pemotongan ada pertanyaan juga nih. Cara memilih hewan kurban yang baik itu seperti apa sih? Pertama baik dan sehat, yang baik dan sehat ya Bu ya.
Baik, pertama kalau untuk penyembelihan, jadi penyembelihan itu kita kelompokkan dulu jadi dua, Bu. Ada penyembelihan industrial, ada penyembelihan ritual. Kalau penyembelihan industrial itu penyembelihan untuk konsumsi harian, biasanya di rumah potong hewan, rumah potong unggas dan seterusnya. Ada lagi penyembelihan ritual untuk akikah, kurban yang akan besok kita hadapi ini di hari Jumat insya Allah ya. Sama dam, biasanya untuk jamaah haji dan sebagainya. Dalam penyembelihan industrial, hewan itu tidak boleh hewan yang betina produktif, Bu. Itu pertama. Betina produktif itu betina yang belum 6 kali melahirkan. Minimal dia sudah pernah 6 kali melahirkan. Oh, ada standarnya juga. Ada standarnya juga ya, Pak. Bahkan diatur dalam undang-undang Kementerian nomor 14 tahun 2014 kalau nggak salah. Itu diatur, atau hewan yang diiringi surat keterangan bahwa ini sudah tidak produktif, baru kita boleh sembelih. Nah, kalau untuk penyembelihan ritual seperti kurban atau akikah, standarnya itu adalah hewannya pertama dari usia. Kambing itu minimal usianya 1 tahun masuk tahun kedua. Kalau untuk sapi itu 2 tahun masuk tahun ketiga, walaupun baru lebih 1 hari atau lebih 2 hari. Yang ketiga adalah unta, tapi di Indonesia jarang lah unta ya. Tapi kita tetap sampaikan unta itu ada 5 tahun usianya masuk tahun ke-6. Cirinya yang paling gampang adalah gigi bawah, Bu. Kalau gigi bawah hewan itu sudah besar, itu berarti hewannya sudah masuk usia kategori itu. Dalam bahasa Arab disebut musinnah, cukup umur. Kalau kepepet baru nggak apa-apa pakai domba jazaah. Domba jazaah itu usia 8 bulanan, nggak sampai setahun. Tapi kepepet ya, Bu ya. Nah, terus apalagi ciri yang paling gampang, fisiknya lengkap, kakinya tidak ada yang pincang, ekornya utuh, telinganya utuh, tanduknya utuh, tidak terlalu kurus. Nah ini yang penting, Bu. Apalagi sekarang lagi rame virus PMK. Nah itu juga harus diwaspadai. Sah atau enggak kurban dengan PMK? Di 2022 MUI sudah mengeluarkan fatwa, selama gejala PMK-nya tidak terlalu parah, maka tetap sah digunakan untuk kurban. Gitu. Oke, ada pertanyaan lainkah dari ruangan ini? Atau ini Pak, untuk si Juleha itu sendiri, kan tadi dia harus bersertifikasi. Betul. Ya. Nah, sertifikasinya itu berarti dari lembaga BNSP ya. Nah, tadi udah dijelaskan juga bahwa ada pelatihannya berapa hari ya, sampai mereka itu dinyatakan lulus ya untuk menjadi si Juleha itu sendiri. Nah, kalau sertifikat itu berapa lama Pak masa berlakunya? Seumur hidup kah? Oh gitu ya. Atau ada rentang waktunya? Gimana? Kalau di 2020 saya sertifikasi di BPK Haji Negara itu 4 tahun. Tapi yang kemarin teman-teman di sertifikasi di Dinas KPKP itu 3 tahun. Jadi setiap 3 tahun sekali dia harus pembaruan kalau pengen punya sertifikasi Julehanya. Bahkan nanti dari Juleha dia punya sertifikasi Juleha, dia bisa naik ke sertifikasi trainer, dia bisa naik ke sertifikasi asesor gitu. Ada jenjangnya, karir ada jenjang karirnya, Bu. Nah itu Abang Po, untuk Juleha sendiri ada jenjang karirnya. Jadi kalau memang digeluti dan istilahnya ditekuni ya, ditekuni mungkin semakin baik, semakin sering kita memotong ya. Betul. Itu akan menjadi pengalaman dan bisa bertransformasi juga. Yang tadinya seorang pemotong bisa jadi dia seorang trainer ya. Betul, Bu. Seperti itu. Dan membuka kesempatan lapangan pekerjaan. Karena Indonesia sebagai konsumen daging impor itu mensyaratkan negara-negara yang impor daging ke Indonesia harus Julehanya itu harus syarat-syaratnya ini gitu. Muslim, harus dites kemampuan syariatnya, kemampuan nyembelihnya. Jadi kita sebagai usia 40 tahun ke bawah lah ya, itu sebenarnya terbuka lapangan pekerjaan di juru sembelih halal. Seperti di Australia, New Zealand, sama di India kemarin belum lama juga saya dapat kabar minta dikirimkan juru sembelih. Termasuk Korea dan Jepang juga sudah minta sekarang ke Indonesia. Karena mereka juga impor daging ke Indonesia. Dan kita sebagai konsumen punya punya kuasa lah untuk menentukan kalau daging kamu mau saya konsumsi ya harus begini syaratnya. Iya, gitu. Harus seperti itu memang ya Pak ya persyaratannya. Betul. Jadi kita yang makannya juga enak. Oh ternyata yang menyembelih ini sudah ada
standarnya Betul, dan keamanannya juga betul, untuk kita. betul. Apalagi nanti di Idul Adha ya, pastinya para pengurban terus masyarakat yang akan menerima daging kurban kalau disembelih oleh yang benar-benar tersertifikat atau paling tidak udah pernah ikut pelatihan deh gitu, pasti jauh lebih aman kan Bu. Gitu. Karena kita juga hampir 2 bulan ini kita keliling di masjid-masjid ngadain pelatihan kerjasama sama DMI. Belum lama kemarin kita baru kerja sama Basnas Kota Bekasi untuk mengadakan pelatihan di masjid yang jadi UPZ Basnas gitu. Kalau keanggotaan Juleha itu sendiri di Bekasi Raya itu sudah berapa orang ya? Total kita ada 140-an anggota, 140 anggota yang terdata tersebar di seluruh kabupaten kota. Bahkan kita sudah ada pengurus di tingkat kecamatan. Gitu. Bang Hamidi. Iya. Ini ada pertanyaan juga nih terkait dengan standar profesinya Juleha. Standar profesi. Ya, bisa dijelaskan lebih rinci lagi untuk Abang Empok yang mungkin berminat ya. Jadi standar profesi itu sebenarnya kode etik kita adalah tugas kita itu di lapangan benar-benar sebagai juru sembelih halal dan manajerial. Kalau dalam konteks kurban mungkin manajerial kurban ya. Makanya kita juga punya materi itu manajemen kurban. Karena memang salah satu kompetensi seorang juru sembelih adalah mampu mengkoordinasikan pekerjaan. Jadi seorang juleha itu punya standar, dia bukan hanya bisa nyembelih, tapi dia bisa komunikasi dengan tim yang ada di lapangan. Dia bisa ikut memanajerial kegiatan kurban. Bahkan nanti tugasnya adalah di ending itu dia mampu menyimpulkan hewan ini sudah mati atau belum. Untuk masuk ke tahap berikutnya. Jadi standar kompetensi kerjanya itu sudah dirangkum dalam SKKNI yang terbaru ada 10 poin. Yaitu diantaranya tadi Bu, mengkoordinasikan pekerjaan, terus mampu menentukan hewan yang akan disembelih lebih dulu, menetapkan kematian hewan untuk proses selanjutnya. Karena banyak kadang-kadang hewan belum mati tuntas tapi sudah masuk proses selanjutnya. Atau hewannya sudah mati terlalu lama bahkan sebelum disembelih begitu. Itu banyak beberapa kita dapat laporan. Biasanya kalau tim juleha itu pada saat pemotongan hewan kurban, pada saat dipanggil ke suatu tempat untuk pemotongan hewan kurban ada berapa Pak? Bang? Kalau kita tergantung permintaannya Ibu ya. Tapi kita sendiri dari Juleha Bekasi Raya itu kepengen jadi justru satu masjid itu punya satu juleha. Gitu. Jadi kita sering berkali-kali ketika ngadain pelatihan sama masjid-masjid itu bicaranya, setelah ini Bapak jangan panggil saya untuk menyembelih di masjid Bapak, tapi Bapak sendiri yang jadi pelaksananya. Gitu. Berarti sudah langsung menerapkan. Betul, tapi sudah kan langsung menerapkan. Harus ada langkah-langkah yang mereka. Nah, biasanya kita ada yang beberapa yang minta pendampingan sama kita. Satu, yang kedua, langkah-langkahnya itu dari manajemen kurban itu kita sudah share materinya ke peserta pelatihan, mulai dari persiapan panitia itu Bu, sampai ke pemilihan hewan, tadi jenis-jenisnya, standar tahunnya, terus tempat karantina, tempat penyembelihan kita semua, sampai ke penanganan hewan, mulai dari dituntun turun dari mobil. Katakanlah kalau turun dari mobil tuh ada petugas kandang ya, tempat kita beli hewan. Tapi yang jadi PR itu kadang-kadang dari tempat karantina hewan ke tempat penyembelihan. Itu butuh teknis juga. Di antaranya ada beberapa simpul yang bisa digunakan gitu ya. Intinya adalah berusaha sebaik mungkin untuk merebahkan hewan. Dan itu kita latih juga panitia masjid. Bahkan kita tentukan juga Bapak punya tim berapa yang bisa diajak kerjasama di masjidnya. Berarti sambil mengedukasi juga ya. Betul, sambil mengedukasi. Orang-orang dan nanti pun tim di masjid itu beda-beda kan tupoksinya ya. Ada yang khusus bagian nyembelih sama handling hewannya. Ada yang khusus bagian pengulitan. Nah itu peralatannya juga harus disiapkan. Untuk standar peralatan itu sebenarnya sekali lagi adalah pisau yang tidak berkarat. Kadang-kadang penyembelihannya udah oke nih Bu. Penyembelihannya udah oke, pisaunya bagus, tapi ternyata di pengulitan pisaunya berkarat. Atau pisau dapur yang di bawahnya Bu ya, atau cutter gitu ya. Itu tidak dianjurkan. Saking pengen bantunya. Itu tidak dianjurkan karena cutter khawatir patah. Takutnya bukan hanya terkena si petugas, tapi patahan cutter itu masuk ke daging kemudian diterima sama pemilik kurban, itu bahaya. Benar. Maka kita sarankan dengan pisau yang berbahan stainless standarnya. Atau kalaupun tidak stainless seperti ini bukan stainless ini Bu. Ini baja
Kasata 10 namanya, dengan handle-nya itu bukan handle plastik, tapi dia namanya mikarta. Tapi adalah bersih dari karat. Itu standarnya. Jadi meminimalisir mungkin penyebaran bakteri. Ada lagi kan yang pisaunya dari gagang tanduk atau tulang sapi atau tanduk rusa. Sebagai penyembelih tahunan is okay. Tapi kalau untuk industri itu tidak kita sarankan. Bukan hanya di penyembelihan, mulai dari penyembelihan sampai pencacahan daging kita usahakan dengan pisau yang standar, tidak berkarat, gagangnya minim penyebaran bakteri dan seterusnya. Gitu. Oke. Kalau misalnya saya nih Pak. Iya. Saya warga nih ya, mau menghubungi Juleha. Iya. Nah, itu gimana tuh? Ke komunitasnya atau ke sekretariat gitu ya? Atau gimana nih? Kita biasanya pertama iklan kita itu melalui media sosial pasti ya Bu. Kita ada fanspage-nya di Facebook namanya Juleha Bekasi Raya. Bisa add di situ, nanti di situ ada kontak kita. 1 bulan sekali kita biasa ngadain pertemuan, dan di menjelang Idul Adha kita biasanya ngadain pelatihan kerjasama dengan banyak badan, banyak organisasi lain. Jadi kalau ada yang mau bergabung bisa melalui media sosial kita. Oke. Itu ya. Mungkin ada titipan sponsor dari Pemkot juga nih. Berarti Juleha harus kerjasama ataupun Juleha harus follow medsosnya Pemkot. Oh iya Bu, kita udah follow alhamdulillah. Udah ya? Di akun kita udah follow Pemkot. Jadi nanti pada saat si komunitas ini ingin mengadakan pertemuan di mana, kita kan bisa di tag-in ya Pak. Nanti kalau ada agenda pelatihan bisa kita tag. Nah, seperti itu. Supaya lebih syiar lagi. Oke. Pada saat kita akan menyembelih kurban, nah itu proses-prosesnya seperti apa? Langkah-langkahnya aja deh. Ini tahap pertama ini, selanjutnya ini. Jadi pada saat kita bekerja sama dengan para penyembelih yang lain, jadi si Juleha ini bisa memandunya biar lebih baik tuh. Mohon arahannya tuh. Oke. Untuk proses penyembelihan kita anggap bicaranya proses penyembelihan langsung gitu ya Bu ya. Jadi panitia di masjid udah siap, hewan udah ada gitu ya. Karena kalau begitu ngomongin tahap itu sebenarnya dari pemilihan hewan. Kalau ketika mau penyembelihan, pertama yang kita lakukan adalah merobohkan hewan. Karena sapi punya 4 kaki, kita cuma punya 2 kaki gitu. Banyak masyarakat yang ketika merobohkan itu bukan salah tapi kurang tepat. Dikeroyok bareng-bareng sapinya, atau ada yang belajar dari YouTube tapi dorong gitu, ya, nggak boleh ya? Pakai simpul kadang-kadang Bu. Tapi karena dia kurang poin beberapa titik yang tidak diperhatikan, akhirnya gagal. Sebenarnya yang disarankan ada beberapa metode dalam perbuahan hewan, mulai dari metode Barley, itu bikin simpul di sekujur badan hewan, mulai dari leher sampai disilang di dada, kemudian naik lagi disilang di pinggul belakang. Baru nanti masuk ke belakang tengah kaki belakangnya. Itu Barley. Ada lagi rub squeeze namanya. Rub squeeze itu ibaratnya memeras. Jadi kita buat simpul di badan kiri sebelah kirinya sapi. Ada simpul di situ mulai dari pertemuan tulang kaki depan sama rusuk sama pinggul dan paha belakang. Kita tarik, nanti kita arahkan kepalanya untuk kita rubuhkan ke sebelah kiri. Setelah itu ada lagi metode selengkat yang diikat kaki, diikat ke satu titik. Kaki kiri depan sama kaki kanan depan, terus kita arahkan kepalanya supaya rubuh. Harus menghadap kiblat apa enggak? Enggak harus menghadap kiblat. Ini banyak masyarakat yang salah paham, menghadap kiblat itu wajib. Tapi ternyata dalam sisi keserawan, hewan itu normalnya enggak rebahan Bu. Hewan itu normalnya kan berdiri dengan 4 kaki. Kalau dia mau tidur itu dia berderum kan. Nah, berarti dalam posisi rebah, hewan itu dalam posisi tidak normal dan dia akan tidak nyaman. Maka usahakan nanti panitia di masjid sembelih secepat mungkin. Ketika hewan sudah rubuh, ikat kakinya supaya aman, langsung sembelih. Kapan bacain nama pengurban? Kan itu sering jadi pertanyaan. Bacain nama pengurbannya boleh ketika sapinya sedang di handling. Tidak mesti sapinya udah dibawa baru baca nama. Kadang-kadang namanya banyak. Iya, biasanya begitu. Pakai nama keraton ribet-ribet gitu ya. Yang bacain udah dan agak sepuh. Harus dibacakan. Harus dibacakan.
Bahkan di beberapa literatur fikih dikatakan tidak mesti dibacakan kalau antara pengurban sama si panitia yang penyembelih itu sudah akad di awal dengan penjelasan. Misalkan ibu menyerahkan ke saya hewan kurbannya. Bang Hamidi saya serahkan hewan kurban saya atas nama A, B, C, D 1 ekor sapi. Saya terima. Maka itu saya sudah tidak ada kewajiban sebenarnya, Bu. Karena dalam bahasa fikih itu disebut sudah ta'yin namanya. Jadi saya tinggal doa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minhum bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Jadi jangan terlalu lama hewan direbahkan baru disebutin nama bla 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 baru kemudian dipotong. Itu akan menyebabkan hewan stres. Iya. Setelah itu Juleha sekali lagi standar profesinya adalah harus memastikan kematian hewan. Apa ciri kematian yang paling gampang? Ciri kematian yang paling gampang itu A, B, C. Air, brain, kardiovaskular. Air itu nafas, udara artinya setelah sapi disembeli tidak ada gerakan nafas dari perut. Artinya paru-parunya sudah tidak bekerja. Yang kedua brain, otak. Dari mana sisi rangsangan otak? Kita ketahui dari mata. Kalau dipegang matanya masih refleks berarti masih ada tanda kehidupan. Yang terakhir kardiovaskular itu dari jantung. Dari mana ketahuannya? Dari semburan darah. Kalau semburannya darah masih kenceng berarti dia masih hidup. Jangan dulu diproses selanjutnya. Kalaupun dia masih kejang-kejang, masih nyentak, biarin aja dulu. Itu bukan tanda kehidupan. Yang penting 3 tadi. Kalau 3 tanda itu A, B, C itu sudah tidak ada, baru boleh masuk proses selanjutnya. Gitu, Bu. Jadi jangan hewan belum mati sudah dilanjutkan proses selanjutnya atau kebalikannya. Hewan sudah mati baru disembelih. Ada kejadian saya dapat laporan video hewannya mati tergantung karena posisi handling yang salah. Bacain namanya lama baru disembelih. Itu bahaya. Karena hewan sudah tidak dalam kondisi hidup. Ya, sama aja kita makan bangkai. Makan bangkai, betul. Dan penyembelihan itu salah satu titik kritis keabsahan kurban nanti. Jadi bagi para panitia masyarakat usahakan bekerja sebagai pemegang amanah. Karena bagaimanapun panitia adalah wakil dari pengurban dan wakil itu harus sesuai arahan dari si pengurban. Pemberi perwakilannya pasti dong pengurban. Gitu, Bu. Jadi tahapannya begitu. Dan untuk juru sembelih halalnya disarankan menggunakan APD. Alat pelindung diri. Karena yang kita hadapi hewan sapi dengan kuku yang panjang, nggak ada yang dipotongin kukunya. Ya, jadi harus pakai APD. Minimalnya apa? Minimalnya sepatu bot. Sama sarung tangan safety. Usahakan itu. Kalau bisa sepatu botnya yang berujung besi, safety. Kalau bisa pakai apron atau celemek, pakai apron. Sebenarnya APD kita tuh, Bu, dari ujung kaki sampai ujung kepala ada. Mulai dari sepatu bot safety, apron atau celemek, kemudian sarung tangan safety. Yang di sebelah sini anti sayat, yang ini anti slip. Jadi megang pisau nggak slip, nggak jatuh pisaunya. Itu nanti si Juleha sendiri itu ya yang mempersiapkannya ya? Ya, disarankan Juleha. Bahkan kalau perlu seluruh timnya, mulai sampai tim pengulitan dan pencacahan itu pakai APD itu. Kemudian pakai masker, kacamata safety, tugel, sama helm proyek. Sebenarnya. Tapi kalau Idul Adha, saya udah tanya ke beberapa asesor saya, tidak perlu pakai helm, cukup penutup kepala. Dalamnya itu pakai hairnet sebetulnya, Bu, kalau buat industri. Tapi kalau kita di Idul Adha tahunan cukup pakai penutup kepala yang kira-kira kotoran kepala atau rambut tidak jatuh ke daging. Gitu. Oke, baiklah. Oke ya, Abang Empok sudah kita dengarkan selama kurang lebih 30 menit. Ini menarik banget ya. Bahkan mungkin masih kurang ya Pak Bang ya. Dirasa masih kurang karena ilmunya masih banyak yang harus kita serap nih. Betul Bu. Karena kan untuk mengedukasi itu tidak mudah betul, dan tidak Bu. Secepat itu ya. Betul. Mungkin perlahan tapi sambil jalan istilahnya daripada tidak tahu sama sekali. Betul. Mendingan kita belajar sedikit demi sedikit ya. Sehingga pada saat nanti pemotongan hewan kurban itu sudah memang terstandarisasi dan sudah bisa pada saat kita menikmati hewan itu sendiri sudah nyaman untuk dan dimakan, aman ya, Bu. aman, sehat. Ya. Oke, mungkin last but not the least ini saya mau Bang Hamidi memberikan closing statement untuk podcast terkait menyambut Idul Adha hari ini. Silakan. Ya. Oke. Pertama persiapkan fisik, terutama sekali lagi saya katakan panitia adalah wakil pengurban.
panitia akan bertanggung jawab terhadap hewan yang dia terima, maka gunakan peralatan yang tadi sesuai standar, gunakan metode perobohan yang sebaik mungkin, sesuaikan dengan jenis sapi, jumlah tenaga yang kita miliki, dan terakhir jaga higien dan sanitasi. Jangan buang limbah hasil olahan daging itu sembarangan, darah, kotoran hewan. Karena banyak keluhan di pintu air ujung, itu sering petugas pintu air itu ngebersihin jeroan sapi yang dibuang begitu aja ke kali, ke sungai. Itu tidak disarankan. Lebih baik dikubur gitu. Jadi perhatikan higien sanitasi. Tadi saya ulangi, yang pertama persiapkan fisik, yang kedua gunakan peralatan standar, yang ketiga pelajari metode. Perhatikan tali keluh sapi, karena kebanyakan tali keluh sapi itu sudah berumur, tambangnya sudah getas dan itu bisa putus. Gunakan metode perubuhan yang sebaik mungkin, sesuaikan dengan tim, sesuaikan dengan jenis sapi dan kemampuan kita. Yang keempat, pertahankan higien sanitasi, pencacahan daging, pencacahan tulang, jangan langsung nyentuh tanah, alasi dengan terpal atau plastik cor dan sebagainya. Sama pengolahan limbahnya juga diperhatikan. Gitu. Dari saya itu. Oke, baiklah Bang Hamidi, kita sangat banyak dapat ilmu nih dari kedatangannya di podcast bersama Diskominfo Standi Kota Bekasi. Semoga next kalau ada waktu luangnya bisa mampir lagi ya. Baik, insya Allah, mudah-mudahan kita lebih banyak sehingga kita makin pintar. Mudah-mudahan. Baiklah Abang Empo, sekiranya sudah banyak ilmu yang kita terima dari Bang Hamidi, Juleha dari Bekasi Raya. Ya. Terima kasih untuk kedatangannya. Sama-sama Bu Aini, sudah dikasih kesempatan. Kota Bekasi. Ya. Mungkin nanti ada waktu kita undang lagi ya, kita sharing lagi sehingga masyarakat makin berkualitas dalam pelaksanaan ini nih, berkurban ya. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang dengan tema yang beragam juga. Makasih Abang Empo sudah bersama kita di podcast Diskominfo Standi Kota Bekasi. Kita nantikan dengan tema yang berikutnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.